Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami Gria Tani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang dilontarkan di kolom komentar dalam video manfaat pupuk ultradap di masa generatif atau di masa vegetatif. Apakah bisa pupuk ultradap ini dimix atau dicampur dengan pupuk MKP di masa generatif? Kita akan coba ulas dan juga kita akan demonstrasikan. Yang pertama, pupuk ultradap ini bisa digabungkan dengan pupuk MKP. Kita akan coba praktikkan ya. Dan yang kedua, apakah pupuk ultradap dan MKP ini bisa digunakan di fase generatif? Oke, sebelum kita jawab, bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat pemberitahuan dan notifikasi ketika kita mengupload video-video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kita lihat intro berikut ini. Bagi sahabat-sahabat tani yang belum melihat video manfaat pupuk ultradap di masa generatif atau vegetatif, kita cantumkan link di deskripsi. Dan bagi para sahabat tani, tonton hingga selesai agar sahabat-sahabat tani tidak gagal paham dan juga bisa memberikan pendapat. Silahkan tulis di komentar. Baik sahabat tani, sebelum kita melakukan pengetesan pencampuran antara pupuk ultradap dan pupuk MKP ini, perlu kita ketahui bahwasanya kedua pupuk ini merupakan salah satu pupuk foliar yang cara pengaplikasiannya bisa dilakukan dalam air dan kemudian disemprotkan ke pertanaman kita. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, sebelum kita melakukan pencampuran ini, salah satu persyaratan untuk melakukan pencampuran pupuk yang diaplikasikan secara foliar atau dengan cara dilakukan dengan air dan diaplikasikan dengan penyemprotan, yaitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika pupuk itu dicampurkan tidak ada endapan. Yang kedua, dalam pencampuran tersebut tidak ada partikel yang melayang. Ketika pencampuran tidak ada partikel yang mengambang. Itu merupakan 3 syarat utama dalam pencampuran pupuk-pupuk foliar. Langsung saja kita akan coba bagaimana reaksinya jika pupuk ultradap ini dicampur dalam satu pekatan dengan pupuk MKP. Dengan dosis, kita menggunakan dosis minimal ya. Nanti kita akan coba aplikasinya. Dan sedangkan untuk pupuk MKP kita juga akan menggunakan dosis yang paling minim ya. Nah sobat ini kita akan coba pencampuran pupuk MKP dan ultradap dalam satu pekatan. Kita akan coba pencampurannya. Kita siapkan pupuk MKP nya kurang lebih 1 gram ya. Kita akan coba segini sobat tani. Kemudian pupuk ultradapnya. Ini sobat tani, kita aduk seberapa lama kelarutannya, atau bisa larut atau tidak, memenuhi unsur 3 peraturan yang kita sebutkan tadi. Tidak ada endapan, tidak ada yang mengapung, dan tidak ada yang melayang dalam satu pekatannya. Kita akan lihat sahabat tani, ternyata larut 100% ya sahabat tani, tidak ada endapan dan tidak ada partikel yang melayang. Berarti pupuk MKP dan pupuk ultradap bisa dicampur dalam satu pekatan yang sama. Nah sahabat tani, berarti ini menjawab pertanyaan pertama, yaitu pupuk ultradap dan MKP dapat dicampur dalam pekatan yang sama ya, karena tidak ada endapan, tidak ada partikel yang melayang, dan tidak ada partikel yang mengambang. Dan juga
sahabat tani juga mengaduknya relatif sedikit lama. Lantas apakah bisa kedua pupuk ini digabungkan menjadi satu dan digunakan dalam fase generatif khususnya? Nah, saran kami dalam penggunaan aplikasi kedua penggabungan pupuk ini bukan terfokus pada fase vegetatif maupun fase generatif pada tanaman kita, tapi kita lebih merujuk pada kekurangan unsur hara pada pertanaman kita, di mana pencampuran kedua pupuk ini, yaitu pupuk Multradap dan MKP, itu tinggi akan unsur hara fosfatnya. Oleh karena itu, kita sarankan dalam pengaplikasiannya, yaitu tanaman sahabat tani sekalian yang kekurangan unsur fosfat. Lantas seperti apa tanaman yang kekurangan akan unsur hara fosfat? Berikut kita sajikan gejala kekurangan unsur fosfat. Yang pertama, tanaman yang kekurangan unsur hara fosfat pertumbuhannya akan terhambat, termasuk dalam pertumbuhan akar semai, akar, dan tunas, karena fosfat merupakan pemicu pertumbuhan akar. Jika akar kurang maksimal, maka pertumbuhan juga akan terhambat dan pertunasan pada pertanaman kita juga akan terhambat. Yang kedua, tanaman yang kekurangan unsur fosfat memiliki ciri fisik daun berwarna hijau pucat atau kusam dan tidak mengkilap atau hijau tua dan keungu-unguan, dan juga ujung dan tepinya biasanya berwarna kecoklatan yang agak kemerah-merahan seperti warna perunggu. Besar daunnya berkurang dan beberapa bagian daun seperti nampak terbakar. Ciri yang ketiga, di beberapa tanaman daunnya berwarna hijau kebiru-biruan agak tua, terutama jika tanaman tersebut terlalu banyak nitrogennya. Kemudian yang keempat, pada tanaman semusim menjadi lambat untuk masak dan tetap hijau. Dengan ciri fisik biasanya tanaman terlihat tinggi dan kurus biasanya kalau kekurangan unsur fosfat. Itu di tanaman semusim seperti jagung, padi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, biasanya tanaman yang kekurangan unsur hara fosfat, bentuk buahnya menjadi kurang bagus atau jelek. Seperti halnya di padi, biasanya untuk bulirnya itu tidak terisi penuh. Itu juga termasuk gejala kekurangan fosfat. Dan yang keenam, untuk dalam fase pembungaan, biasanya tanaman yang kekurangan unsur hara fosfat, pembungaannya menjadi sedikit karena fosfat mempunyai andil besar dalam fase pembungaan. Dengan bunga yang sedikit, sehingga buah atau produksinya pun akan rendah. Nah, itu tadi gejala tanaman yang kekurangan unsur hara fosfat. Lantas, mengapa tanaman kita bisa kekurangan akan unsur hara fosfat? Beberapa penyebabnya diantaranya, yang pertama, kurangnya pemberian unsur hara fosfat baik dalam bentuk pupuk dasar atau pupuk yang diaplikasikan secara foliar. Yang kedua, tanah sahabat tani banyak mengandung unsur hara kapur. Itu juga berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara fosfat, karena kapur merupakan unsur hara yang antagonis terhadap unsur hara fosfat. Begitu juga dengan nitrogen. Bila tanah kita terlalu banyak pemberian pupuk nitrogen, juga akan mengurangi unsur hara fosfat, karena nitrogen dan fosfat ada hubungan timbal balik. Jika di suatu lahan atau pertanaman terlalu banyak nitrogen, maka fosfatnya akan sedikit. Selanjutnya, yang keempat, di dalam tanah sahabat tani sekalian, unsur hara magnesium tersedia sedikit, di mana unsur hara fosfat itu sinergis dengan unsur hara magnesium. Kemudian yang keenam, terjadi persaingan pengambilan fosfat di dalam tanah antara mikroorganisme dengan tanaman kita. Dan yang terakhir, kurangnya ketersediaan air di dalam tanah, karena air adalah sumber kehidupan. Nah, lantas bagaimana kalau tanaman kita kelebihan akan unsur hara fosfat? Tentunya yang pertama, menyebabkan kekurangan unsur hara mikro seperti Cu, Fe, dan Zn, dan juga unsur kimia lain yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara N. Unsur hara Cu, Fe, dan Zn itu merupakan unsur hara mikro yang sinergis dengan unsur hara nitrogen. Yang kedua, jika mempunyai unsur hara P yang tinggi, tanaman akan mempunyai unsur hara nitrogen yang rendah. Hal itu disebabkan adanya hubungan timbal balik antara unsur hara N dan
unsur hara P. Dan selanjutnya, yang ketiga, mengakibatkan ketidakseimbangan unsur-unsur hara, terutama unsur hara K atau kalium dan N atau nitrogen. Dan yang terakhir, ciri fisik yang bisa diketahui yaitu tampak misalnya kulit buah menjadi keriput. Dari pembahasan ini dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya penggabungan pupuk ultradap dan pupuk MKP dalam satu formulasi masih tergolong bisa, dan kami sarankan bagi sahabat tani penggunaan gabungan kedua pupuk tersebut digunakan pada pertanaman yang kekurangan akan unsur hara fosfat, baik dalam segi pengocoran ataupun dengan cara penyemprotan. Dan apabila sahabat tani ingin menggunakan pencampuran pupuk tersebut di masa vegetatif ataupun di masa generatif, kami sarankan menggunakan dosis yang minimal saja. Namun apabila sahabat tani ingin menggunakan dengan dosis yang lebih tinggi, kami sarankan untuk mengetesnya terlebih dahulu pada beberapa pertanaman sahabat tani sekalian sebelum digunakan secara massal, untuk mengetahui tingkat toksisitas ataupun tingkat keracunan akan pencampuran kedua pupuk tersebut. Apabila dalam beberapa hari, 5 atau 7 hari, tanaman sahabat tani tidak mengalami gejala toksisitas, bisa dilanjutkan untuk penyepraian tanaman lainnya. Untuk kali ini demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila sahabat-sahabat tani pernah menggunakan pupuk penggabungan ultradap dan MKP dalam fase generatif atau fase vegetatif, silahkan bisa tulis pengalamannya di kolom komentar agar sahabat-sahabat petani yang lainnya dapat bertukar informasi dan pengalaman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.